bola Indonesia. Kali ini kakak akan memberikan berita-berita terupdate dan menarik seputar sepak bola nasional untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barito Putra rekrut pemain keturunan Swedia. Barito Putra menambah amunisi baru saat nasib Sopi Liga 1 belum jelas. Pemain berdarah Indonesia Swedia, Nyoman Paul Aro yang digaet. Nyoman Aro didatangkan dari Skövde AIK dengan status pinjaman. Dia diproyeksikan akan bermain untuk Laskar Antasari sampai akhir musim. Pemain 19 tahun itu dipersiapkan Barito untuk menambah amunisi di sektor bek kiri. Pengalaman Nyoman Aro tampil di kompetisi Eropa diharapkan bisa membantu meningkatkan performa Laskar Antasari. Sinteyong, pemain Timnas U19 kurang berotot. Timnas Indonesia U19 masih jalani program latihan di Kroasia dengan penguatan otot jadi fokusnya. Setelah ini, Garuda Muda akan pindah lokasi latihan ke Turki. Sudah tak ada agenda uji coba lagi buat Timnas U19 setelah mengalahkan Dinamo Zagreb 1-0. Total 7 pertandingan sudah dilakoni Irfan Jauhari CS di sela-sela pemusatan latihan di negerinya Marco Simic itu. Meski begitu, pelatih Timnas U19 Sinteyong masih punya program latihan untuk dilahap para pemainnya di sisa waktu di Kroasia. Ia ingin memanfaatkan sisa waktu untuk terus memperbaiki tim sebelum terbang ke Turki. Di Kroasia, kami akan fokuskan pemain untuk latihan beban sebagai salah satu persiapan sebelum kami melanjutkan TC selanjutnya sebelum kami ke Turki, kata Sinteyong dikutip dari YouTube PSSI. Jujur saja, otot pemain saat ini masih sangat kurang dan kelihatan mudah lelah. Untuk itu, kami harus latihan penguatan sebelum kami bertolak ke Turki, ujarnya menambahkan. Dua pemain Timnas Indonesia U19 ini belum pernah dimainkan. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan Sinteyong, Timnas Indonesia U19 telah selesai menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Selama di Kroasia, Timnas Indonesia U19 juga melakoni 7 kali pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat seperti Bulgaria, Kroasia, Qatar, Bosnia dan Herzegovina hingga Dinamo Zagreb. Tetapi dalam 7 pertandingan uji coba itu, ada 2 pemain Timnas Indonesia U19 yang belum pernah mendapatkan kesempatan bermain dari Sinteyong. 2 pemain Garuda Nusantara itu yakni penjaga gawang bernama Yovan Dani Damai Pranata dan bek tengah Muhammad Fadil Aditya. Yovan Dani Damai Pranata sepertinya kalah bersaing dari 2 kiper yang pernah dipasang oleh Sinteyong, yaitu Muhammad Adi Satrio dan Erlangga Setio. Sedangkan Muhammad Fadil Aditya gagal diberikan kesempatan karena pelatih lebih memilih menurunkan bek tengah lainnya seperti Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Ahmad Rusadi. Alasan Sinteyong ogah mainkan Jack Brown di uji coba terakhir. Publik masih bertanya-tanya mengapa pelatih Timnas Indonesia U19 Sinteyong tidak memainkan Jack Brown dalam uji coba terakhir di Kroasia. Saat Timnas Indonesia U19 melawan Dinamo Zagreb di Kompleks Stadion Maksimir Zagreb, Senin 28 September 2020, Jack Brown bahkan tidak dimasukkan dalam line-up pemain. Dilansir dari kanal YouTube PSSI, Sinteyong buka suara terkait hal tersebut. Ia menyatakan tidak ingin membeda-bedakan pemain inti maupun pelapis. Namun menjelang pertandingan, ia selalu mengawasi siapa pemain yang benar-benar siap bermain di tengah lapangan dan menilai bagaimana performanya selama di Kroasia. Sinteyong pastikan belum ada pemain inti di Timnas U19. Dari 7 pertandingan uji coba yang dilakoni Timnas U19 dalam pemusatan latihan di Kroasia, sebenarnya sudah terlihat siapa-siapa saja yang perannya sangat dibutuhkan pelatih Sinteyong. Hal itu terlihat dari banyaknya kesempatan yang didapat dalam pertandingan. Sin memastikan bahwa belum ada yang namanya pemain inti di dalam tim. Saat ini dirinya masih dalam proses membentuk komposisi terkuat dalam menyambut Piala AFC U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021. Kami masih dalam proses pencarian siapa yang akan menjadi 11 pemain inti, kata Sinteyong. Witan Sulaiman mulai merasakan manfaat dari TC Timnas Indonesia U19 di Kroasia. Gelandang Timnas Indonesia U19 Witan Sulaiman mengaku mendapatkan banyak manfaat dan ilmu selama mengikuti pemusatan latihan di Kroasia. Menurut Witan, hal ini bisa berguna dalam meniti karir di masa depan.
Timnas Indonesia U19 menggelar pemusatan latihan selama sebulan di Kroasia. Selama di Kroasia, pasukan Sinteyong mendapatkan tempaan mental dan kemampuan dalam uji bertanding. Witan menyebut, seluruh pertandingan yang dimainkan bermanfaat untuk menguji kemampuan dalam bertempur di Piala Dunia U20 2021. Timnas Indonesia U16 susul Timnas U19 ke Turki. Timnas Indonesia U16 dipastikan batal bertolak ke Uni Emirat Arab. Kini untuk alternatif lain, PSSI merencanakan Timnas U16 bertolak ke Turki dan bergabung bersama dengan Timnas Indonesia U19 nantinya. Rencana itu batal usai pihak Uni Emirat Arab membatalkan hal tersebut. Kini PSSI pun mencoba merancang alternatif lain, di mana Timnas Indonesia U16 direncanakan menggelar pemusatan latihan di Turki. Nantinya tim besutan Bima Sakti itu akan bergabung bersama Timnas Indonesia U19 yang juga direncanakan menuju Turki pasca berlatih di Kroasia. Kita sedang proses ke beberapa federasi, sementara kita bangun komunikasi dengan Federasi Turki. Ucap PLT Sekjen PSSI Yunus Nusi. Persib kontrak pemain Timnas U19 3 tahun. Persib Bandung mengontrak seorang pemain Timnas Indonesia U19 dengan durasi 3 tahun. Identitasnya masih dirahasiakan. Direktur Persib, Teddy Cahyono mengatakan, pemain tersebut sudah menandatangani kontraknya. Pemain ini akan menambah pasokan darah muda baru bagi Persib untuk mengarungi lanjutan Shopee Liga 1 2020. Sebelumnya, Maung Bandung merekrut 4 pemain U20, yakni Rafil Sandikia Putra, Saiful, Kakang Rudianto, dan Ardi Maulana. Walau begitu, durasi kontrak keempat pemain jebolan di klub Persib itu hanya berjangka 1 tahun. Irfan Karijowi Jojo, bocil berdarah Jawa yang bermain di ADO Den Haag. Penikmat sepak bola Indonesia pasti banyak yang masih asing mendengar nama pemain klub Belanda ADO Den Haag, yakni Irfan Karijowi Jojo. Saat ini Irfan Karijowi Jojo menjadi gelandang andalan klub ADO Den Haag U15 untuk bermain di kompetisi junior Belanda. ADO Den Haag sendiri bukanlah klub kaleng-kaleng karena tim seniornya bermain di kasta tertinggi Eredivisie Belanda musim 2020-2021. Irfan Karijowi Jojo sempat viral beberapa waktu lalu setelah video aksi-aksinya di tengah lapangan tersebar di media sosial. Nah itulah tadi gengs, berita-berita menarik dan terupdate seputar sepak bola nasional. Simak terus ya berita-berita menarik lainnya dari Spasi Football Indonesia. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.